Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon Mama dan Papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada Mama dan Papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Mbak Maria yakin dan percaya adik-adik semuanya sehat, bersuka cita selalu, tersenyum selalu, melewati hari-hari. Nah, Mbak Maria mau tanya nih, tadi pagi yang bangun pagi siapa yang langsung berdoa? Angkat tangan. Iya, pinter semuanya ya. Siapa yang bangun tidur pagi langsung menyapa mama, papa, kakak, atau adik, atau kakek, atau nenek? Iya, pinter semuanya adik-adik sekolah minggu di rumah. Iya, kenapa adik-adik menyapa papa, mama, semua orang yang ada di sekitar kita? Berarti tandanya adik-adik semua peduli kepada mereka, agar mereka semuanya sehat, sukacita, dan senyum selalu. Oke, kita mau memulai pagi hari ini sekolah minggu kita dengan sukacita, dengan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian dulu ya. Mari kita bersukacita. Mbak Maria mengajak Jonathan. Yuk, semuanya boleh berdiri. Semuanya nyanyi ya. Ikuti lagunya.
Pakai gerakan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Loncat. Haleluya. Tepuk tangan. Berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Semuanya yang di rumah nyanyi ya, bersukaria dengan senyuman. Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hore! Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, Damai yang diberikan kita bersukaria. iya. Yesus berkata, Damai yang diberikan kita bersukaria. Kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berjumpa pagi ini. Mau belajar firman Tuhan, jadi anak penuh berkat dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dan kita angkat pujian untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan ada di dalam hati adik-adik dan kita semua yang mendengarkannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat dan terus semangat ya. Terima kasih juga Mama Papa yang sudah mendampingi adik-adik terkasih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan dari Yakobus 1 ayatnya yang 17 sampai ke 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, inginlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengarkan, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman yang bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab kita seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicermakan oleh dunia. Demikian sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Nah, Ibu mau bacakan ayat yang ke-22. Adik-adik bisa mengikutinya ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Hari ini kita mau belajar menjadi pelaku firman dan selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu peduli dan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan pelaku firman? Pelaku firman adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu
Nah, cara kita menjadi pelaku firman dengan adik-adik bisa berdoa, kemudian baca Alkitab, baca firman Tuhan. Untuk adik-adik yang masih kecil nih, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membacakannya ya. Dan satu lagi nih, kita mengasihi Tuhan dengan cara memuji nama Tuhan. Kita menyanyi, bersukacita dengan lagu-lagu pujian, lagu-lagu yang sering adik-adik nyanyikan di sekolah minggu. Nah, Tuhan juga berfirman agar kita mengasihi sesama. Sesama kita itu siapa ya? Sesama kita bisa mama, papa, kemudian kakak, adik, saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang belum kita kenal itu adalah sesama kita. Kita bisa menjadi pelaku firman dengan cara menghormati orang tua. Bagaimana adik-adik menghormati orang tua? Ya, dengan menuruti perintah orang tua kita. Kemudian kita juga hormat dan berbicara dengan sopan, ya. Kalau kita mengasihi orang, kita nggak boleh marah-marah, nggak boleh ngambekan, harus jadi anak yang ceria. Kita juga bisa membantu orang tua kita dengan cara, seperti ini nih, ada contoh teman kita, dia membantu mamanya untuk beli aqua galon. Nah, mamanya ke warung, dia bantu membawakan galonnya. Ibu percaya adik-adik yang lain juga sering membantu mama papa di rumah atau kakak adik di rumah. Banyak yang bisa kita lakukan untuk jadi pelaku firman dalam hal saling membantu. Mama nih, mungkin mama lagi merapikan tanaman, adik-adik bisa membantu mama mencabut rumputnya atau menyiram dengan air. Nah, papa mungkin lagi bersihin akuariumnya. Nah, jadi bisa membantu papa mencuci hiasan akuariumnya. Atau kakak sedang butuh bantuan untuk mengambilkan sesuatu. Nah, adik bisa membantunya. Nah, adik sedang main sendirian, kakak juga bisa menemani. Itu sudah menjadi pelaku firman. Nah, adik-adik di negara kita saat ini dan negara lain juga sedang mengalami pandemi nih. Tuhan berfirman, taatilah peraturan pemerintah yang di atas kita. Nah, kita mentaati peraturan pemerintah dalam hal protokol kesehatan. Kita wajib mematuhi prokes. Nah, beberapa hal bisa adik-adik lakukan. Seperti teman kita tadi, dia ke warung pakai apa adik-adik? Pakai masker. Iya. Jadi kalau kita keluar rumah wajib untuk memakai masker. Lagi banyak orang, banyak saudara, kita juga harus pakai masker untuk melindungi kita dari virus. Kemudian prokes yang lainnya, kita harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Misalnya kita selesai bermain, harus mencuci tangan. Kemudian mau makan, selesai makan juga harus mencuci tangan. Habis dari luar rumah harus mencuci tangan. Jadi harus tetap menjaga kebersihan badan kita dan juga terutama tangan. Nah, selain itu kita juga harus menjaga jarak, nggak boleh deket-deket dengan orang di sekitar kita. Misalnya yang belum kita kenal, lagi ada banyak orang mungkin, jadi harus jaga jarak, nggak boleh berkerumun. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi pelaku firman dalam hal taat akan aturan. Nah, adik-adik yang masih kecil juga bisa mentaati aturan, mulai dari di rumah nih. Aturan misalnya ada aturan dari mama, setelah selesai bermain
mainan harus dibereskan. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, mentaatinya. Ibu percaya adik-adik semua sudah menjadi pelaku firman. Jadi terus semangat untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan apa yang sudah kita siapkan, dan kita akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan untuk pelayanan kita. Dan kita akan diiringi lagu Aku Bawa dan Berikan. Berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan firman untuk kita semua, bagi kita semua yang berguna. Tidak lupa kami memberikan persembahan yang dikit untuk memperluas kerajaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, akhirnya berakhir pula sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita akan berpisah di pagi hari ini, tetapi jangan lupa bahwa sukacita Tuhan kita kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama, kepedulian kita kepada sesama selalu kita perhatikan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bangkit berdiri semua adik-adik. Kita mau angkat pujian kita. Kasihnya seperti sungai. Semuanya ya, pakai gayanya di rumah juga. Kasihnya Tuhan Yesus mengalir. Mengalir
kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.